anjurkan untuk berdoa, beribadah, karena waktu tersebut waktu untuk dijabahnya doa. Tapi kadangkala kita pada waktu tersebut sibuk dengan makan sahur, sehingga tahajudnya terlewatkan atau pikirnya terlewatkan, doa-doa yang lainnya juga terlewatkan. Ini merupakan suatu kebiasaan yang kurang baik di bulan Ramadan. Sehingga kita sebagai umat Islam sebaiknya memanagenya. Kalau dalam bahasa Sunda mah fardu kalaku, sunah kalampah. Yang fardunya kita laksanakan, yang sunahnya juga kita dapatkan. Kadang-kadang juga sebagian dari kita karena sibuk makan sahur dan setelah sahur tidur kembali sehingga sholat subuhnya terlewatkan. Padahal sahur dan sholat subuh ini hukumnya berbeda. Kalau sahur hukumnya sunnah, sedangkan sholat fardu, sholat subuh hukumnya wajib atau fardu. Nah, karena kita terlena dengan makan sahur, setelah sahur kita tidur lagi sampai subuhnya kesiangan, bahkan tidak melaksanakan subuh misalnya. Nah, itu suatu kekeliruan yang sangat besar. Salah satu kesalahan yang lainnya atau kebiasaan yang kurang baik yang lainnya, setelah subuh misalnya, kebiasaan kita setelah subuh biasanya suka tidur lagi ya. Padahal ini merupakan suatu kebiasaan yang kurang baik. Kalau menurut para ulama, tidur sesudah subuh itu hukumnya makruh ya. Kalau tidak ada darurat atau alasan yang sangat kuat, atau misalnya habis ronda atau habis kegiatan malam, nah itu diperbolehkan. Tapi secara umum, kalau kita tidak ada kegiatan atau alasan yang mendesak, tidur setelah subuh itu hukumnya makruh. Baik secara agama maupun secara kesehatan juga, kalau tidur setelah subuh itu kurang baik untuk kesehatan. Nah, kalau menurut sebagian keterangan dapat menyebabkan obesitasnya atau perut buncit. Kemudian bagaimana solusinya biar kita kan ngantuk ya. Nah, Rasulullah juga memberikan solusi untuk mengatasi kengantukan pada siang hari di bulan Ramadan. Beliau mengajarkan satu amalan, yaitu namanya qailulah, yaitu tidur siang. Nah, tapi waktunya bukan pagi setelah subuh, tapi menjelang sholat zuhur, sekitar 1 jam atau setengah jam sebelum zuhur. Ini disunatkan ya qailulah. Walaupun sebentar, qailulah ini insya Allah cukup ya, sehingga nanti tidak akan ngantuk lagi. Nah, itu beberapa kebiasaan yang kurang baik yang sering kita lakukan di pagi hari. Kemudian yang di siang harinya banyak juga kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang sering kita lakukan, padahal amalan tersebut kurang baik. Namun sebelum dilanjutkan, agar tidak ngantuk, mari kita salawatan dulu ya. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak Jar. Boleh, Pak Ustaz. Boleh banget. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasid.
najina min corona. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi corona. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawatan mana? Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di siang hari karena kita sibuk dengan aktivitas kita, bahkan ada yang sibuk dengan tidurnya sampai melalaikan sholat zuhur. Ini juga merupakan suatu kebiasaan yang kurang baik. Kemudian pada sore harinya kemungkinan kebiasaan kita karena sibuk mempersiapkan buka puasa, ibu-ibu sibuk memasak, bapak-bapak sibuk ngabuburit, dan bahkan kadangkala sholat asarnya terabaikan, tidak tepat waktu. Nah, ini merupakan suatu kesalahan. Terus waktu berbuka, karena kita sibuk dengan takjil buka puasa, ya, sehingga sholat maghribnya terakhirkan. Padahal berbuka puasa itu kan hukumnya sunnah disegerakan, tapi bukan berarti kita harus langsung makan banyak sehingga sholat maghribnya diakhirkan. Tapi Rasulullah menganjurkan ketika waktu berbuka puasa itu sekedar membatalkan saja, cukup dengan 3 buah kurma dan seteguk air, segelas air. Nah, nanti kemudian kita sholat fardu dulu, sholat maghrib di awal waktu. Nah, kalau bapak-bapak baiknya berjamaah di masjid. Nah, baru setelah berjamaah maghrib baru kita makan. Nah, itu solusinya ya, agar sunnah fardu sunnah kalampah gitu ya, kalau bahasa sederhana. Nah, kemudian setelah berbuka kadangkala kita saking semangatnya berbuka puasa, makan, kalau bahasa sininya mak sampai kekenyangan, sehingga waktu sholat isya ngantuk, tidak bisa taraweh. Nah, itu juga merupakan suatu kebiasaan yang baik. Padahal sholat isya kan hukumnya wajib. Jadi kalau kita terlena atau melalaikan sholat kewajiban fardu karena melaksanakan sunnah, itu merupakan suatu keliruan. Mungkin banyak lagi amalan-amalan yang lainnya yang mesti kita jaga di bulan Ramadan ini, karena pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada bulan Ramadan ini tidak terlewatkan dengan begitu saja. Nah, karena kesempatan ini tidak akan kemungkinan, belum tentu kita tahun depan masih bisa ada usia untuk masuk kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi, sekarang udah sama tanggal ke-13 bulan Ramadan, ya, amalan-amalan kita dari awal sampai hari ini, baik yang fardu maupun yang sunnah, oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, sebelum ditutup ini masih ada satu amplop lagi ya dari Bapak Ketua yang belum dibuka. Apa-apa isinya kita sama-sama buka. Amplop dibuka. Oh, ternyata pantun lagi. Ini belum di-share ya itunya, screen-nya. Sebentar. Kota Mekah dan Madinah adanya di Timur Tengah. Setelah kita ikut tausiah, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu dari kebodohan saya pribadi. Dan mohon maaf apabila ada kendala teknis yang tadi ya, mohon maaf. Mohon dimaklum yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, khutbah pada amal kadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk Bapak Ustadz Aep yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai bahan renungan untuk kita semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah yang mana setiap amalan pahalanya dilipat gandakan. Sebagai orang Islam, kita harus memanfaatkan momen ini untuk mendulang pahala. Untuk itu diperlukan kemampuan memanage waktu untuk mengisi detik demi detik hari-hari di bulan Ramadan agar menjadi pahala. Sehingga Ramadan tidak berlalu begitu saja. Baik, sahabat Latsar, masih ada? Sahabat Latsar? Masih ya. Berkah, 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 berkah. Alhamdulillah. Halo, sahabat Latsar, iya, masih ada ya? Masih ada. Allahu Akbar. Saya punya lagu nih, boleh kita bernyanyi bersama-sama ya? Ya. Ini lagunya ya. Bulan Ramadan penuh keberkahan, kita manfaatkan berbagai amalan, kelak akan diperhitungkan. Semoga Allah memberi ampunan. Ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Boleh sama-sama. 1, 2, 3. Manfaatkan berbagai amalan, kelak akan diperhitungkan. Allah memberi ampunan. Amin ya rabbal Amin. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Akbar. Terima kasih sahabat Latsar. Nanti boleh ngariring sendiri ya di rumah masing-masing. Mohon siap teh. Ya. Baik, kita akhiri saja acara tausiah ini. Saya akhiri, saya punya pantun. Kecil Jemit membawakan naik mobil balap sambil rebahan. Ayo pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin leh. Assalamualaikum, makasih.